Selamat sore Pak Bang. Di sini saya telah mengerjakan T02 bagian 1 dan bagian 3. Kenapa bagian 2-nya tidak saya kerjakan? Karena kemarin kebetulan T02-nya ini bagian keduanya ini menurut saya terlalu susah. Jadi saya lewatkan dulu dan saya lanjut ke bagian yang ketiga. Jadi di T02 ini kami diminta untuk yang bagian 1, tuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari stdin berupa bilangan bulat, yaitu X sama dengan 1, 2, sampai 12. Jadi X ini kayak contohnya itu adalah bulan. Jadi kalau 1 Januari, 2 Februari, dan seterusnya sampai ke 12, yaitu Desember. Berdasarkan X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang dipresentasikan oleh nilai masukan. Jadi kalau misalnya diminta 3, dimasukkan X sama dengan 3, artinya Maret, kemudian April, Mei. Jadi nanti keluarnya itu berdasarkan nilai X, tuliskan yang 3 nama bulan yang direpresentasikan oleh nilai masukan. Setiap nama bulan dituliskan dalam satu baris keluaran ke stdout. Sebagai contoh, jika X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran seperti berikut: Maret, April, Mei. Jadi kita langsung masuk ke codingnya saja. Jadi di codingnya ini kita masukkan dulu integer X. Itu merepresentasikan bahwa X itu adalah sebuah bilangan. Jadi kita masukkanlah si nilai X tadi itu, yang 1, 2, 3 itu. Jadi kalau X sama dengan 1, keluaran atau outputnya itu 2 bulan setelah bulan Januari. Kalau 2 bulan setelah bulan Februari dan berikutnya. Jadi seperti biasa, printf kemudian ini %s ini menandakan bahwa tipenya itu nanti keluarnya itu tipe string, begitu sampai bulan ke 12. Jadi kalau misalnya bulan 11 dan bulan 12 ini kan nanti kan dia diminta di sini tadi jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal. Karena terjadi perlintasan tahun, maka di antara keluaran bulan terakhir, yaitu Desember, dan bulan awal Januari diselipkan New Year. Jadi di antara Januari dan Desember itu diselipkan New Year. Jadi seperti ini kan, kalau misalnya nanti bulan 11 kan 11, bulan 12, kemudian New Year, abis itu bulan Januari. Pokoknya di antara Desember dan Januari itu selalu diselipkan New Year. Jadi seperti inilah contohnya di tiap-tiap bulannya. Kemudian kita masuk ke yang T02 bagian yang ketiga. Kita baca dulu taksnya. Setelah menghitung jumlah hari yang terbuang sia-sia, kemudian Xiaolugu ingin membuat sebuah refleksi dari hasil evaluasi tersebut. Dia ingin memberikan sebuah suggest yang sudah paham akan pentingnya waktu tersebut, sehingga di kemudian hari bisa menggunakan waktu seoptimal mungkin. Berikut ilustrasinya. Jika jumlah hari yang terbuang lebih banyak atau sama dengan jumlah hari yang ia gunakan, maka dia akan membuat weekly schedule sesuai dengan yang dia minati 2 kali lipat dari weekly schedule sebelumnya. Jika jumlah hari yang terbuang lebih kecil dari jumlah yang digunakan, maka dia akan membuat weekly schedule sesuai dengan yang sebelumnya. Kita asumsikan dia istirahat belajar 1 jam setiap 5 jam dan hari Minggu adalah libur. Jadi dia misalnya di sini dia itu belajar cuma hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu dia libur, dan 1 hari itu dia biasa belajar 5 jam dan kemudian istirahatnya itu 1 jam. Jadi lama sekolah, nanti inputannya baru start sekolah mulai dari kapan, SD, SMP, atau SMA, agamanya apa, jumlah hari yang ia gunakan belajar baik, normal jam belajar. Baru nanti outputnya itu lama waktu yang terbuang sia-sia sama list week schedule-nya. Jadi jadwal mingguannya. Jadi contohnya kan kita masukkan inputnya itu 12 SD Kristen. Maksudnya 12 ini adalah udah berapa tahun di sekolah, contoh 12 tahun. Dimulai dari kapan? Dari SD. Agamanya apa?
Kemudian jumlah hari yang ia gunakan dengan baik itu 2000 kan, karena 365 itu gak selalu dia belajar setiap hari. Ada yang 52 hari Minggu untuk dia libur. Jumlah belajarnya itu 6 jam, 5 jam belajar, 1 jam istirahat. Jadi di sini kan kita langsung ke codingnya. Jadi libur nasional itu biasanya ada 30 hari dalam setahun. Libur minggu 52 kali seminggu. Jadi kan tadi itu 52 kali dia 52 kali dia libur, tambah 30 hari dia libur nasional. Untuk codingannya ini kita masukkan inputannya lama sekolah, agama, jumlah hari belajar, normal hari belajar. Jadi misalnya agamanya Kristen kan. Ini kenapa kita masukkan ini maksudnya itu berapa karakter yang akan diisi. Contoh, ini sampai cuman 20 karakter itu udah termasuk spasi. Jadi kalau misalnya nanti start sekolahnya SD bisa, itu artinya masih 2 karakter, SMP 3 karakter, SMA 3 karakter. Kalau agama misalnya Islam kan, Islam itu kan artinya ada 5 huruf, artinya 5 karakter. Ini batasnya sampai 20. Jadi nanti kita bandingkan agamanya. Bukan bandingkan gimana ya. Maksudnya agamanya itu misalnya Kristen kan, waktu habisnya itu lama sekolahnya itu dikali tahun, dikurang libur nasional, dikurang libur minggu. Jadi kalau ini untuk Kristen, kalau yang Islam kan waktu habisnya itu lama sekolah dikali tahun kali dikurang libur nasional dikurang 2 kali libur minggu. Kenapa Islam kayak gitu? Karena hari Jumat mereka tiap hari Jumat itu mengadakan ibadah. Jadi ibadah mereka seminggu sekali. Terus hari Minggu itu libur. Jadi seminggu itu total untuk mereka itu libur ada 2 kali. Tidak belajar. Kalau selain dari itu kita tidak masukkan. Baru kemudian kita masukkan printf-nya. Printf-nya itu waktu habis. Jika waktu habis lebih banyak dari jumlah hari belajar, maka inilah jadwalnya. Jika tidak, maka inilah jawabannya. Jadi untuk channel 1 itu coba kita run dulu ya. Kita run. Kan dia bilang tadi inputannya itu contohnya x-nya itu sama dengan 3. Kalau x-nya sama dengan 3, maka yang keluar itu Maret, April, Mei. Coba kita buat ya kan. 3 ya, outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, Maret, April, Mei, Juni. Bagaimana kalau misalnya bulannya bulan 11 ya, di sini di antara Desember dan Januarinya itu terselipkan New Year. Baru kita coba dulu yang ke 3, yang bagian 3, T02 bagian 3. Kita jadi inputannya itu misalnya kita udah belajar udah 12 tahun, dimulai dari SD, baru agamanya Kristen, baru harinya itu 2000 hari yang digunakan, baru kemudian 1 hari ya biasa belajar 6 jam. Jadi inilah outputnya sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Baru inilah schedule jadwalnya. Jadi sedemikianlah kode yang sudah saya buat di T02 ini. Jadi yang dari 3 bagian ini saya hanya bisa menyelesaikan 2 bagian saja. Bila ada perkataan yang salah, saya memohon maaf. Terima kasih Pak dan selamat sore.